Di bagian dalamnya, wilayah ini dikelilingi oleh pasir yang menjadi benteng alami. Karena itulah bangsa Arab tetap merdeka dan tak pernah bisa dijajah oleh bangsa lain, meski mereka hidup berdekatan dengan dua kekaisaran besar di masanya, yaitu Kekaisaran Persia dan juga Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ini adalah video pertama kita untuk membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, jadi kitab ini merupakan salah satu kitab sirah terbaik yang menceritakan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pembelajarannya. Kita akan jelaskan secara terperinci, kita akan buka setiap halamannya, dan kita akan jelaskan apa intisarinya serta relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Kitab ini memang berbahasa Arab, tapi sudah banyak yang jual versi bahasa Indonesianya. Silahkan cek di toko online ataupun toko offline. Nah, adapun untuk versi PDF-nya yang itu berbahasa Arab, kita akan share nanti di kolom deskripsi video ini. Nah, karena kitab ini berbahasa Arab, kita sangat menyarankan bagi antum yang ingin mendalami lebih jauh kitab ini untuk juga ikut belajar bahasa Arab agar mendapatkan rasa bahasa yang lebih tepat. Nah, kalau belum pernah belajar bahasa Arab, nih kita sudah ada buku Al-Madakhal di sini. Buku Al-Madakhal ini adalah salah satu buku yang kita susun untuk pembelajaran bahasa Arab bagi pemula dari nol banget. Jadi di sini kita akan ajarkan bagaimana cara memahami bahasa Arab secara sistematis dari dasar dengan pemahaman yang berjenjang dan tidak loncat-loncat. Buku ini fokus kepada materi yang sedikit tapi latihan yang banyak, karena memang bahasa Arab itu adalah pembelajaran yang sangat butuh sekali kepada banyak latihan, ya, bukan banyak materi, karena kalau banyak materi pasti akan jadi bikin pusing. Buku ini kita juga sudah buatkan pembelajaran gratisnya, silahkan cek di Instagram kita Ruwaq ID, ya, atau bisa cek di deskripsi video ini juga, dan silahkan diikuti. Jadi ini bukunya sudah ada, video pembahasannya juga sudah ada, kelas gratisnya pun juga ada, jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak belajar. Baik, sekarang kita akan masuk kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, ya. Jadi di bagian pertama kitab ini kita akan membahas tentang apa hakikat dari sirah Nabi. Jadi sirah Nabi ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu saja, melainkan wujud nyata dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun arahan dan juga tindakan beliau. Risalah ini mampu mengubah tatanan hidup manusia, mengganti keburukan menjadi kebaikan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap makhluk kepada penghambaan kepada Khalik atau Allah. Lebih dari itu, risalah ini juga mengubah arah sejarah dan perjalanan hidup manusia. Keagungan risalah ini hanya bisa kita pahami sepenuhnya jika kita membandingkan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan setelah Islam. Itulah sebabnya di awal bab ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi bangsa Arab, bagaimana perkembangannya sebelum Islam datang, serta kita akan paparkan bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana sistem kabilahnya pada saat itu. Kita juga akan memberikan gambaran tentang keyakinan yang ada pada saat itu, agamanya, kebiasaan, adat istiadat, situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Arab. Semua aspek ini akan kita jelaskan secara ringkas pada bab ini. Jadi makanya sirah Nabi ini mengingatkan kita tentang perlunya melakukan transformasi moral dan juga pembenahan perilaku untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik. Sirah ini juga memberikan kita inspirasi bahwa perubahan besar itu hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan baik yang menerapkan nilai-nilai kebenaran. Dan hal yang paling utama bahwa perubahan itu selalu dimulai dari pembenahan secara akidah, lalu diikuti dengan pembenahan secara sosial dan juga perbaikan secara budaya. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, ketika banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi, apakah itu korupsi, pencurian, pembunuhan, dan yang lain-lainnya, salah satu penyebabnya adalah karena ya kita tidak mempercayai bahwa Allah itu melihat kita. Karena kalau kita tahu bahwa Allah melihat kita, maka kita tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kalaupun kita tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti itu, pasti kita akan cepat untuk meminta ampun, cepat bertaubat, dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali.
Oleh sebab itu, Sirah Nabawiyah bukan hanya kitab atau pembelajaran sejarah semata, bukan juga hanya sekedar cerita masa lalu, tapi ini adalah sumber informasi, sumber motivasi, sumber pembelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bukankah kita memiliki banyak sekali masalah dalam kehidupan ini? Nah, boleh jadi solusi dari masalah itu akan kita temukan dari lembaran-lembaran buku Ar-Rahiqul Maktum ini. Berikutnya kita akan membahas tentang Arab ya. Kata Arab itu berasal dari kata yang menggambarkan tentang padang pasir, kegersangan, ketandusan, dan kawasan yang tidak berair. Nah, sejak zaman dahulu, kata ini digunakan untuk penyebutan Jazirah Arab seperti kita kenal sekarang, sekaligus penyebutan untuk orang-orang atau bangsa yang tinggal di sana serta menjadikan Jazirah Arab ini sebagai tanah air mereka. Secara geografis, Jazirah Arab ini dikelilingi ya di sebelah barat ada Laut Merah dan juga Semenanjung Sinai. Ya sebelah timur ya ada Teluk Arab dan juga wilayah Irak Selatan. Ya sebelah selatan ada Laut Arab yang menjadi perpanjangan dari Samudra Hindia dan sebelah utara ada wilayah Syam dan juga sebagian dari Irak. Nah, luas wilayahnya diperkirakan antara 1 juta hingga 1.300.000 mil persegi. Letaknya yang sangat strategis membuat Jazirah Arab memiliki arti yang sangat spesial dan sangat penting dan luar biasa. Di bagian dalamnya, wilayah ini dikelilingi oleh pasir yang menjadi benteng alami. Karena itulah bangsa Arab tetap merdeka dan tak pernah bisa dijajah oleh bangsa lain. Meski mereka hidup berdekatan dengan dua kekaisaran besar di masanya, yaitu Kekaisaran Persia dan juga Romawi. Sementara itu, posisi Jazirah Arab ini ya berada di antara benua-benua besar yang menjadikannya jadi penghubung penting. Ya, sebelah barat laut pintu masuk ke Afrika, sebelah timur laut menjadi kunci menuju Eropa, dan sebelah timurnya membuka jalan menuju negeri-negeri Persia, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Jauh, dan juga kita ke Asia Tenggara. Nah, begitu juga jalur laut dari berbagai benua berlabuh langsung di pelabuhan Jazirah Arab. Inilah sebabnya ya, wilayah utara dan wilayah selatan Jazirah Arab yang menjadi pusat pertemuan bangsa-bangsa. Selain itu, wilayah ini juga menjadi tempat perdagangan, pertukaran budaya, agama, dan seni semenjak dahulu. Baik, ini video kita yang pertama. Ya, insya Allah kita berikutnya akan membahas tentang kaum-kaum dan suku-suku bangsa Arab agar kita bisa mengenal lebih jauh tentang kondisi dan latar belakang turunnya risalah ini. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.